dengan Bapak Ibu di lokal eh, ketika ada masalah tetap aja waktunya sesuai dengan waktu diapakan itu 35 menit ya 35 menit. Mungkin banyak apa ya, misalnya ular masuk ke lokal misalnya kan terganggu pembelajaran. Atau tikus masuk, terganggu pelajaran. Habisnya tetap sampai 35 menit itu, kalau 35 menit kan. Sebab guru sudah kita nanti dalam apa itu juga itu menjadi penilaian. Di penilaian termasuk juga apa ya, kontrol waktu kan gitu kan, bagaimana mengontrol waktu. Nah, kemudian yang kedua yang apa tentang ice breaking itu. Jadi kalau memang ice breaking ya ini kan peak teaching ya. Saya nggak tahu. Sebenarnya malam itu memang murid-muridnya sudah banyak yang ngantuk gitu ya. Sehingga Ya guru Pak. modelnya melakukan ice breaking kan gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan saja jangan sampai kegiatan inti di dalam pembelajaran itu menjadi tidak sampai itu pokoknya. Jadi makanya dalam modul apa itu ada kegiatan pemuka mungkin tidak perlu panjang. Kegiatan intinya mungkin perlu yang panjang kegiatan inti, penutup ya tidak panjang juga kan gitu kan. Nah, jadi eh ya Pak Tommy tadi belum selesai ya. Ada enggak perubahan-perubahan yang Pak Tommy lakukan di dalam pembelajaran itu? Mungkin saya tidak akan mengapakan sebab di dalam kompre itu kan coba sedikit menampilkan apa ya. Tapi saya kan sudah melihat Bapak Ibu kemarin waktu tampil. Kalau untuk modul apa ini apa yang di tema Bapak Bapak materinya Pak Tommy Mengenal rukun Pak. Mengenal rukun iman, Pak. mengenal ya. Jadi di dalam apa? Jadi dan untuk melakukan apa ini, melakukan kreativitas atau inovasi itu ya, juga kita dimodali gitu, dimodali oleh pemahaman teori-teori belajar. Di dalam apa namanya? Di dalam modul pedagogik dulu ada teori belajar itu ya. Ada ingat Bapak Ibu? Ada dulu Bapak Runi teori belajar. Ibu Mesa ingat teori-teori belajar waktu modul pedagogik. Ada rasanya dulu dalam modul teori belajar. Ada rasanya, Pak. Ada kan? Ada, Pak. Iya. Ibu Dina ingat? Ada Pak pada saat pendalaman materi waktu itu Pak. Oh iya, ingat apa-apa misalnya? Yang pertama itu teori behaviorisme atau Ah ya, behavioristik. ya. Yang kedua teori kognitif. Yang ketiga teori teori konstruktif, ya yang keempat teori sosial, kemudian teori sosial emosional. Jadi apa yang kita apa itu, mana yang cocok menurut Bapak Ibu teori-teori itu kan gitu kan? Nah, itu memahami setiap teori itu. Kalau behavioristik itu menganggap anak itu tidak berdaya. Jadi kita guru lah yang mengapakan, yang menyuruh, kemudian mengapakan itu behavioristik namanya. Di behavioristik ini berasal dari teori dari eksperimen dari binatang, hewan. Di Pavlov misalnya dari wow ya, dari anjing misalnya kan, wow. Jadi Ivan Pavlov membunyikan peluit, lalu diberi makan, bunyikan peluit, beri makan, nanti dibunyikan peluit, nggak diberi makan, tetes juga air liurnya. Nah, di situlah ada stimulus, ada respon, kan itu kan. Nah, dari situ mana yang Bapak Ibu pahami untuk anak-anak misalnya kan, mana yang apa? Nah, berdasarkan teori belajar itulah Bapak Ibu bisa melakukan kreativitas dan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Tapi kalau tidak, apa landasan kita kan?
Misalnya saya Bapak Ibu, saya kan menghadapi mahasiswa kan itu. Itu berbeda dengan SD apa mungkin ya. Tapi kalau di apa kan apanya hampir sama sesungguhnya. Hmm. Jadi saya kalau dengan mahasiswa itu Bapak Ibu, saya mungkin teori humanistik ini saya apakan. Jadi kan karena manusia kan, humanistik ini kan Iya. Abraham Maslow apa itu kan itu. Karena memang ini manusia. Tapi kalau berhasil tadi kan dari binatang dia teorinya eksperimennya gitu. Lalu diterapkan kepada manusia kan gitu kan. Itulah yang khawatir kita jangan-jangan manusia itu membinatang gitu kan. Sebab teori binatang yang diterapkan kan humanistik. Misalnya kalau di lokal saya itu mahasiswa itu Bapak Ibu kan tidak pernah kuliah dengan saya kan. Ini ada pengalaman. Ya, Pak. Jadi mahasiswa saya itu boleh terlambat Pak Roni. Kalau di dosen lain, apa lain kalau terlambat itu disuruh keluar, bagi saya tidak. Sebab bagi saya memahami tanpa saya bertanya kepada mereka bahwa mereka terlambat pasti ada penyebabnya. Pak Roni dulu pernah ada terlambat kuliah. Ada, Pak. Nah, kenapa Bapak Roni terlambat? Dulu Misalnya, ingat. kalau waktu kuliah siang itu terlambat jarak tempat tinggal dan kampus agak jauh kan, Pak. Sementara tinggal di masjid dulu. Oh, pokoknya ada penyebabnya kan gitu kan, ada penyebabnya. Nah, jadi saya nggak apa-apa yang bahwa mereka terlambat lalu masuk kuliah itu kan patut dihargai ya. Coba bayangkan dia terlambat masuk dia kan gitu kan. Bahkan saya bilang kepada mahasiswa saya itu kalau Anda terlambat jangan takut-takut terlambat, tapi beranilah terlambat kan gitu kan. Jadi kalau masuk lokal itu harus berani kita, jangan takut kan itu kan. Sebab kalau takut itu anak-anak atau mahasiswa itu sesuatu yang tidak bagus untuk dirinya. Dia harus berani dan kalau salah kalau dia harus bertanggung jawab kenapa dia melakukan itu, kenapa dia misalnya terlambat tadi ya. Kalau ditanya oleh dosen ya berani dia seperti yang dikatakan Roni tadi kan, micit kemudian apa kan. Jadi dia kuliah saja kan gitu kan. Hebat ya. Nah, dan lagi, nah ini mungkin untuk apa nih Bapak Ibu share pengalaman, share pemahaman ya, teori. Nah, kalau masuk lokal itu nggak usah pulang minta izin kan itu. Kalau Bapak Ibu kita dulu waktu SLTA kan, mungkin waktu kuliah juga begitu ya. Kalau terlambat diketuk pintu dulu begitu Bu Misa ya. Iya, Begitu ya. Pak. Padahal misalnya guru sudah sedang mengajar kan terlambat anak-anak misalnya diketuk pintu kan terganggu kita jadinya. Nah mahasiswa saya kalau Anda terlambat masuk saja bisa tutup pintu bagi mengucapkan salam karena pembelajaran sudah dimulai kan itu kan. Jadi masuk saja sebab masuk ke lokal itu jadi dalam surat An-Nur Bapak Ibu dalam ayat 29 atau 26. Jadi kalau masuk rumah orang, kita lakukan minta izin, mengucapkan salam. Gitu kan? Dalam surah An-Nur lihat nanti Bapak Ibu. Nah, kalau orang kita bertamu disuruh pulang, ya kembali kita. Jangan komplain pula kita karena itu rumahnya kan gitu kan? Rumahnya. Kemudian ayat selanjutnya, kalau Anda masuk ke gaya rumah sekunah namanya, gaya rumah sekunah yang tidak ada penghuninya, tidak perlu minta izin dan tidak perlu mengucapkan salam. Nah, lokal itu namanya gaya rumah sekunah itu. Di lokal yang tidak ada penghuninya, begitu Pak Tumi, bisa. Iya, Pak. Ayatnya tadi 9 ya. Nah ini kan bagaimana kita memperkaya pemahaman kita ini. Jadi jangan Bapak Ibu kemudian apa sekali terlambat ya marah sekali ya. Apalagi anak-anak kan. Sebab kalau anak-anak itu kita marahin suara kita tinggi itu bisa merusak jaringan otaknya juga gitu. Marah-marah kan ada guru pemarah ya. Di lampangnya meja kan. Lampangnya meja ya. Nah ya ayat 9 yang tadi laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah. Misalnya Pak Tommy, mau Pak Tommy tadi. Ya, Pak.
Pak Tommy kalau masuk masjid atau Jumat minta izin ke Garim dulu atau masuk saja? Langsung Baca masuk, Pak. doa. Masuk saja. Mengucapkan salam hari Jumat Ya, misalnya. Pak. Mengucapkan salam. Baca doa, Pak. Baca doa. Baca doa ya. Mengucap salam enggak kan? Nah, sebab masjid Ya. itu adalah gaya rumah sekunah namanya. Yang nak ada penghuninya, kemudian apa ya. Jadi itu. Jadi maksud saya lokal juga begitu. Atau Bapak Ibu misalnya rapat sekolah ya. Lalu kepala sekolah sudah membuka, kemudian sudah Bapak Ibu terlambat. Diketuk pintu dulu atau mengucapkan salam atau masuk saja biasanya Bapak Ibu. Kalau Ibu Susi masuk ya. Ibu Rena ya. Bu Misha bagaimana biasanya? Gimana, Pak? Ibu Misha misalnya sedang rapat nih, kepala sekolah sedang ngomong, misalnya kan Ibu terlambat. Lalu masuk ke dalam itu bagaimana biasanya Ibu? Ketuk pintu, salam. Iya, biasanya ya Yang seperti Bapak itu, Ibu. Pak. Biasanya seperti itu, Pak. Artinya ketuk pintu. Iya, Pak. Ketuk pintu dan ucapkan salam biasanya, Pak. Tentu terganggu yang sedang ngomong tadi. Dia minta rasanya kalau enggak seperti itu nyelonong aja rasanya, Pak. Iya nyelonong. Sopan, Pak. Iya itu kalau di guru-guru itu tuh. Jadi kalau nyelonong itu tidak sopan ya. Iya. Gitu ya. Kan gitu biasanya. Yuk gitu ya Pak Rumi. Jadi saya justru terbalik gitu. Yang nyelonong itu mahasiswa saya yang sopan. Dia terlambat tapi tidak mengganggu orang. Kan gitu kan. Nah kita biasanya terlambat lalu mengganggu orang pula kan. Kita sudah terlambat. Dia berarti dapat ilmu baru kan, Pak. Itu. Jadi ini berpikir itu penting. Ya. Jadi sebab dengan berpikir kita akan menemukan kebenaran baru. Gitu. Nah, jadi makanya dalam surah An-Nur ayat 9 tadi itu. Laisa alaikum junahun. Tidak ada berdosa, tidak perlu minta izin, tidak perlu minta salam. Kalau masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya. Penghuni itu artinya orang tidak ada tidur di situ, tidak ada masak situ, tidak ada handuk yang tergantung gitu, Bu Dina ya. Tapi kalau ke rumah Bu Dina datang Bu Mesa kan, diketuk dulu. Mungkin Bu Dina belum siap menerima tamu Bu Mesa kan gitu kan. Tapi kalau ruang rapat kan, memang kita ingin rapat ke situ kan. Jadi itu, jadi makanya di dalam itu yang saya apakan anak-anak justru terganggu dan itu yang sopan. Jadi artinya yang orang yang sopan itu adalah orang yang apa kesimpulannya? Yang tidak mengganggu. Orang mengganggu kan. Orang mengganggu ya sopan. Nah, jadi itu dan itu mungkin dia masuk ke alam wasara anak itu. Jadi kalau begitu yang mengganggu ya sopan kan gitu kan. Yang tidak mengganggu justru dikatakan tidak sopan. Jadi yang nolong. Jadi makanya biasanya kita Bapak Ibu secara alamiah kalau terlambat kita itu kan menyelonong aja kita biasanya ya. Dalam apa kita natural kita. Tapi selama ini karena ditegur lalu kita nggak izin gitu kan. Sebab memang menyelonong itu fitrah gitu. Fitrah. Nah, kemudian saya kiaskan juga Bapak Ibu terlambat ini misalnya kalau Bapak Runi Pak Runi kan tinggal di masjid dulu Pak Runi ya. Nah, jadi misalnya kalau di dalam bacaan Bapak Ibu, kalau Pak Runi saya tanya, kalau imam di masjid atau di musala, Bapak Runi di jalan. Dalam keterangan Rasul, Bapak Runi jalan tuh harus berlari atau jalan biasa saja? Jalan biasa saja, Pak. Nah, keterangan Rasul memang itu biasa saja. Sebab kalau berlari nanti jatuh nanti sholat lagi kan? Ya. Jatuh. Kemudian kalau nggak jatuh waktu sholat itu kan nafas kita terengah-engah ya, terengah-engah apa. Jadi oleh Nabi biasa saja. Kalau terlambat itu apa namanya Bapak Ibu? Orang terlambat berjamaah, masbuk. Masbuk. Kalau terlambat satu rakaat, nanti apa solusinya? Tambah nanti tambah satu rakaat setelah salam. Nah, kalau dua tambah, kan gitu kan? Nanti misalnya kalau Bapak Ibu terlambat, misalnya kan, lalu sudah salam, kira terlambat Bapak Ibu kan, lalu berdiri. Waktu imam belakang nampak oleh imam kan,
pernah Bapak Ibu dipanggil oleh imam karena terlambat si masbuk itu tadi? Pak. Enggak kan? Apalagi kamar. Nah, kenapa tidak cara beribadah itu diadopsi kepada sistem pembelajaran kita? Itu ke mahasiswa saya begitu, Pak Tommy, saya katakan kan. Kenapa nggak itu gitu? Semua orang terlambat itu pasti ada sebabnya. Jadi karena ada sebabnya, maka saya akan bertanya-tanya kepada mahasiswa saya, kenapa Anda terlambat? Sebab dalam asumsi saya pasti ada sebabnya, bukan gitu kan? Sebab itu akan memperlambat. Jadi kembali kepada tadi, ada teori-teori yang melandasi kita, kenapa kita melakukan perubahan-perubahan di dalam pembelajaran. Nah, jadi itu. Jadi kalau saya tanya lagi, kalau Pak Runi apa perubahan-perubahan dalam teaching kemarin mungkin Pak Runi? Apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan terkait teaching waktu itu, Pak, pertama yang saya rasakan pribadi itu apa namanya itu, untuk pribadi itu jikalau telah ada perintah, misalkan besok ujian, tapi ujiannya berurutan, kan belum ada keterangan siapa yang tampil dulu. Jadi kalau sudah ada perintah besok ujian, kita harus sebagai mahasiswa atau sebagai peserta harus menyiapkan diri sebaik mungkin, Pak. Iya itu ya. Iya. Itu, Pak. Nggak dalam Bapak mapakan anak-anak kemarin kan teaching. Sebab umumnya kemarin seperti yang dikatakan oleh Guru Pamong ya, masih banyak Bapak Ibu yang yang melakukan sesuatu gitu. Jadi makanya guru itu sekarang sebagai fasilitator Bapak Ibu. Dia bukan mengajari, sebagai fasilitator. Yang belajar itu anak-anak. Yang belajar itu anak-anak. Bapak Ibu buat model-model pembelajaran. Waktu pedagogik ada model-model pembelajaran, strategi pembelajaran atau model-model pembelajaran ada modulnya itu. Jadi misalnya CTL, misalnya kan ini CTL nih. Ini bagaimana mengajar anak-anak, ini berbagai ini dalamnya. CTL. Ada kemarin waktu Waktu pedagogik, modul pedagogik. Nah, saya tanya Ibu Misa, anak-anak itu apa sukanya biasanya Bu Misa? Apa, Pak? Kesukaan anak-anak biasanya kalau atau saya tanya pengalaman di lokal waktu Ibu mengajar, apa yang membuat Ibu yang pusing lah melihat perlakuan anak misalnya kan? Kalau di kelas anak-anak itu suka. Kalau di kelas anak-anak itu sukanya belajarnya sambil bermain, Pak. Jadi tidak suka terlalu fokus dalam belajar, itu khususnya anak SD, Pak. Ayo, ini kan SD semua ya? Iya. Terus kalau Ibu, terus ya. Kalau untuk yang apa kata Bapak tadi, ribet apa? Yang gimana pertanyaan kedua, Pak? Yang membuat Ibu menjadi komplain kepada anak-anak, mengeluh lah, anak-anak kan gitu kan? Iya, mungkin beraneka. Iya, yang tadi kan itu tuh. Ragam perangainya itu, Pak, tingkah laku itu yang membuat kita agak pusing gitu, Tapi sebagai guru tentu kita lebih apa lagi, Pak? Iya, apa mungkin konkretnya apa tuh? Konkretnya yang membuat Ibu pusing tuh misalnya? Misalnya anak yang susah diatur gitu, Pak. Kebanyakan dari anak laki-laki, Pak. Iya, sudah diatur tuh apa maksudnya? Konkretnya. Sudah diatur itu kan belum konkret lagi, abstrak kata-katanya kan. Konkretnya ngapain dia gitu. Apa yang Ibu katakan pada dia harus gini, dia nggak mau misalnya kan. Iya, misalnya anak-anak itu kayak gini, Pak, contohnya anak itu susah sekali untuk masuk ke kelas kan, Pak. Dan jadi diberi aja motivasi anak itu, Pak. Contohnya dia malas menulis. Jadi nanti kita sampaikan saja. Nanti nilainya kita kita kurang nanti kata kita sebagai guru seperti itu, Pak. Jadi rajin aja menulis dulu. Ya,
Iya, tunggu sebentar. Nah, kalau itu teori belajar apa yang Ibu terapkan sepertinya kalau gitu tuh? Jadi kalau nanti dia apakan nilai, dia apakan kan? Humanisme. Oh, enggak Humanisme humanistik mungkin itu. Pak. Humanis- Enggak, humanisme. itu termasuk behavioristik itu. Behavioristik. Jadi ibu menekannya. Jadi kalau enggak ada nanti enggak ada nilai. Takut anak-anak tadi jadinya kan. Nah, itu sementara kita. Kalau Ibu Dina apa pengalaman Bu Dina di lokal yang membuat Ibu Dina apa pusing, kemudian komplain, kemudian enggak enak makan sore kan, enggak enak makan pagi, teringat kalau perilaku anak-anak ya. Kalau Apa pengalaman misalnya? kalau Ya, pengalaman saya anak itu misalnya anak itu ribut Pak dalam ketika pembelajaran Pak. ribut. Jadi Ribut ini apa maksudnya nih? sedang Ribut bisa ini apa? Apa eh, maksud? ketika saya mengajar ada beberapa anak itu yang berbicara dengan temannya Pak, nggak Oh gitu ya. memperhatikan gitu Pak. Hmm. Jadi yang saya lakukan yaitu dengan melakukan pembelajaran yang berbasis IT Pak. Jadi setelah beberapa kali saya lakukan itu ternyata anak itu lebih memperhatikan gitu Pak. Dengan saya melakukan seperti kuisis, anak itu lebih antusias dan lebih memperhatikan saya dalam mengajar Pak. Ribut, jadi ribut ya? Ribut, Ya Pak. ribut. Kalau Pak Tommy bagaimana Pak Tommy? Ya Pak, Pengalaman di lokal. biasanya masalah yang terjadi di apalagi ini kan ngajarnya kelas 1 ya Pak. Jadi agak sulit kelas anak 1. ini Ini asik nih. anak-anak Ini kalau ini. kelas 1 ini asik nih. Nah, ya, anak-anak kelas 1 ini kan sudah sudah ditegur, dia berhenti. Setelah itu dia ulang lagi untuk ngobrol dengan temannya, tidak memperhatikan. Jadi biasanya Tommy sharing melakukan model apa itu Pak? Kooperatif. Terkadang anak tuh dikasih per kelompok kecil itu Pak. Ya itu ya. Anak itu tidak ribut Pak. Mesti ribut lagi ya. Nah kalau Pak Roni? Baik, kalau sesuai pengalaman saya, Pak, itu Iya pengalaman kan ada beberapa anak-anak tuh kan, kalau seandainya ada catatan kan, anak-anak itu tidak ada yang bikin kan. Nah, itu saya apa tuh Pak, saya perintahkan nanti kalau siapa yang siap 10 orang tercepat nanti namanya akan ditulis di papan gitu kan. Jadi anak-anak itu semuanya nulis langsung Pak. Jadi itu setiap anak-anak itu seharusnya apapun yang mereka lakukan kita harus tetap memberinya apresiasi agar mereka tetap semangat. Gitu. Jadi itu jadi salah satu anak-anak ini Bapak Ibu sudah keluarga keempatnya nih. Belum Pak Pak, Roni udah? Belum lagi? belum Pak. Kalau Pak Tommy? Pak Tommy Mana, Pak? udah? Sudah keluarga? Belum Pak. Kalau Bu Dina? Alhamdulillah udah Pak. Udah punya momongan? Udah punya momongan belum? Belum Pak. Oh baru ya. Kalau Ibu Mesa? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah punya anak ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Umur berapa? 4 tahun Pak. Dan sekarang alhamdulillah mau satu lagi Pak. Oh iya, alhamdulillah. Selamat, semoga selamat Bapak Ibu. Sudah dapat sertifikasi lahir yang kedua, yang lagi. Nah, jadi Ibu Mesya karena dia sudah punya bagaimana Ibu Mesya memahami anaknya gitu. Nah, begitu juga anak orang sesungguhnya seperti itu gitu. Jadi anak-anak ini Bapak Ibu, anak SD, Bapak Ibu, Pak Tommy belum punya Pak Roni juga itu, Bu Dina itu. Ya, Pak. Anak-anak ini kalau dia sehat itu tidak senang diam.
Dia tak diam gitu Ibu ya. 4 tahun tadi ya. Umur 4 tahun Ibu Mesha tadi. 4 tahun tadi Ibu Iya, Mesha. Pak. Kan lari ke sini, lari ke sana gitu ya. Kemudian ribut kan gitu kan. Memang anak-anak Ya, seperti Pak. itu. Nah, jadi kita memahami itu Pak Tumi. Nah, jadi guru Ya, Pak. adalah bagaimana memahami dunia anak-anak. Nah, menurut Bapak Ibu ada anak-anak, ada guru. Menurut Bapak Ibu mana yang memahami? Guru memahami anak-anak atau anak-anak memahami guru? Guru, Pak. Guru. Guru Kalau memahami Ibu Mesha? anak. Ya, guru. Bu Dina, guru. Pak Roni? Guru, Pak. Guru. Kalau Bu Mesha? Kalau Bu Mesha tadi. Nah, menurut Bapak kenapa guru yang harus memahami anak-anak? Jaringannya agak susah, Pak. Pak. Jaringannya Kenapa agak guru susah, yang Pak, harus putus-putus. Oh iya, ya tadi kan guru yang memahami anak umumnya itu jawaban Bapak Ibu ya. Kenapa begitu? Gitu kan? Menurut Pak Tumi kenapa? Ya, karena guru karena itu ya. Ya silakan. Karena guru itu predikat-nya belum ada lagi kan? karena guru itu sebagai seorang aktor di kelas ya, Pak. Jadi seorang guru itu harus mengetahui karakter anak-anak itu seperti apa, Pak. Itu. Jadi yang gampangnya Bapak Ibu, kenapa harus guru yang memimpin anak-anak? Karena guru itu pernah jadi anak-anak dulu gitu. Bapak Ibu ini kan pernah jadi anak-anak dulu ya. Tapi kadang kita lupa dengan Ya, pernah, apa kita waktu anak-anak ya. Sama juga dengan di apa Pak Roni. Biasanya kalau di masjid musala, itu pengurus masjid sering marah kepada anak-anak karena ribut tadi. Ribut tadi kan itu apanya tadi kan masalah ribut tadi masalahnya ya. Kalau di Iya, tempat Pak Roni masjid dulu ada anak pengurus masjid marah ke anak yang ribut. Banyak, Pak. Oh, banyak ya. Ya oleh pengurus nggak boleh ke masjid lagi kan? Nggak boleh Iya, musala Pak. lagi gitu ya. Iya itu. Saya nggak setuju loh itu Bapak Ibu. Ada Pak yang mencegah itu ya. Bapak dulu waktu kecil enggak ribut seperti ini pula kan gitu kan. Iya seperti itu pula kan. Memang itu anak-anak gitu, anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak salat dia seperti orang dewasa seperti Pak Roni, Pak Tommy ya, Bu Mesa, Bu Dina ya. Justru anu juga kita melihatnya ini anak-anak atau orang dewasa gitu kan. Coba dia anak-anak baru kan. Nah, jadi makanya dalam sejarah Bapak Ibu Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel Bapak Ibu mengatakan kalau tidak ada lagi suara anak-anak di masjid itu artinya bahwa kita dalam bermasalah. Kalau tidak ada suara anak-anak lagi, mungkin itu kan. Jadi makanya di Turki itu Bapak Ibu pengurus masjid atau apa itu ya, itu bermain di masjid itu. Sehingga anak-anak suka ke masjid, kan gitu kan? Suka ada. Kalau kita pengurus apa kita kan dimarahi enak apa ini ya? Dimarahi, Iya, kan Pak. gitu kan? Katanya terganggu jadi itu kesulitannya, Pak. terganggu kesukannya oleh ribut anak-anak ya. Kalau gitu siapa yang bermasalah Bapak Ibu, anak-anak atau orang dewasa? Pribadi orang dewasa sebenarnya, Pak. Yang bermasalah bukan anak-anak, anak-anak memang begitu. Yang bermasalah adalah orang dewasa. Kenapa sudah setua ini belum bisa juga kusuk salatnya, kan gitu kan? Ya. Kenapa belum juga kusuk salatnya? Jadi makanya ulama-ulama dulu Bapak Ibu melatih kusuknya itu tempat-tempat yang bising, gitu. Tempat yang bising ya. Tapi kalau tempat yang sunyi senyap nggak berkualitas kusuknya itu kan. Nah kan itu kan. Nah jadi ini kan wawasan ini Bapak Ibu. Bagaimana kita memahami dunia anak-anak. Tadi Ibu apa tadi yang menjawab tadi bahwa ya Bu Misa tadi ya anak-anak itu suka bermain kan gitu kan. Bu Misa tadi kan. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah ya sebab Bu Misa sudah ada anak-anak di rumah ya. Anak-anak itu suka bermain. Memang itu anak-anak. Nah kalau begitu, kalau anak-anak suka bermain dan kita dulu jadi anak-anak juga begitu ya, suka bermain, main kalau di kampung Ambo tuh main ale-ale namanya kan, anak waktu kecil tuh kan, main masak-masak gitu kalau ini ya. Memang itu dunia anak-anak gitu. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
membelajarkan anak-anak, buatlah permainan, kan itu kan? Buat permainan, Ya, kan Pak. gitu kan? Nah, Ya, jadi Pak. ributnya tadi bukan ribut yang diapakan, yang ditolak, tapi ributnya yang dibutuhkan. Jadi memang ribut tuh. Jadi makanya teori si apa ya, harus ribut gitu, belajar itu. Jangan apa aja ya, apa namanya tenang seperti orang apa ya, itu namanya anak-anak menjadi tidak bisa belajar kan gitu kan. Jadi makanya Bapak Ibu dalam sejarah Syekh Burhanuddin yang membawa Islam ke Minangkabau, Bapak Ibu mengajarkan Bismillah itu sambil main kelereng, kan gitu kan. Jadi sambil main kelereng Pak Roni. Jadi anak-anak main kelereng, Syekh tadi ingin mengajarkan Bismillah, anak-anak ikut main kelereng. Jadi Syekh tadi dibacakan Bismillah. Jadi kalau apa baca Bismillah dulu, kan gitu kan. Nah kalau kita kan tidak Bapak Ibu. Jadi kalau kita guru di TPA ya, anak-anak sedang bermain atau di sekolah ya, masuk dulu, kita belajar dulu. Kata anak-anak tadi, kami main dulu Pak, Bu, kan gitu kan. Nanti bermain. Kita belajar dulu. Nah, kalau gitu kata Bapak Ibu kepada anak-anak, itu artinya Bapak Ibu memisahkan antara belajar dan bermain. Bagi anak adalah bahwa bermain itulah yang belajar. Gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bagi anak-anak, bermain itulah yang Belajar. belajar. Dia belajar dalam bermain. Nah, kan itu. Jadi misalnya ini Bapak Ibu, ini belajar Al-Quran ya. Ini belajar Al-Quran, nampak judulnya mungkin. Sambil bermain. Nampak judulnya. Bagaimana cara... Nah, Iya, nampak Pak. belajar Al-Quran sambil bermain. Sambil bermain. Nah, jadi ini dia ada sebanyak berapa permainan di dalamnya. Nah, kan itu kan. 70 permainan. Di 70 permainan yang menyenangkan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi yang disenangkan itu anak-anak, Pak. Jadi makanya setiap Bapak Ibu masuk ya, Bapak Ibu itu sudah bisa belajar tentang anak. Jadi bukan membelajarkan anak saja Bapak Ibu, tapi juga belajar tentang anak. Di si A ini begini apanya. Nah, belajarnya caranya begini. Kalau si B begini, kan gitu kan. Nah, nanti kita mencoba buat permainan. Misalnya ribut tadi kan. Ini kan diupload ya. Nah, mungkin anak yang ribut yang apa itu ya, memang anak-anak yang sehat seperti itu, kecuali dia sariawan ya. Kalau sariawan tentu nggak mau ribut ya. Bagaimana dia ribut, dia sariawan kan? Nah, jadi suruh dia ngomong. Jadi suruh dia sudah ngomong kan, berikan tugas dia berbicara itu kan gitu kan, bukan dihentikan, gitu kan. Nah, sekarang di dalam dunia kita Bapak Ibu, ini yang sulit. Alumnus pendidikan sering nggak bisa ngomong gitu kan, karena waktu kecil waktu apa sudah nggak boleh ngomong gitu kan, akhirnya memicu sih kan itu. Jadi gunakan kelebihan anak-anak itu gitu kan. Bahkan yang menurut yang lain ini memang nggak apa nih Bapak Ibu, saya khawatir nanti kalau Bapak Ibu cobakan pula mungkin apa pula guru-guru yang apa itu ya, ini Pak Tommy setelah PPG ini nggak beda nampaknya kayak ngajarnya gitu ya. Jadi lokalnya heboh kan, lokalnya heboh. Jadi kalau ada begitu Pak Tommy bilang pertemuan ini teori baru ini, bilang gitu kan. Ini teori baru ini gitu kan. Iya, Pak. Ini heboh, ya heboh. Jadi heboh kan gitu kan. Di lokal kita selama ini sepi nampaknya, sepi gitu kan. Sehingga bagi anak-anak itu nggak menarik bagi dia. Sebab anak-anak heboh tadi, gitu kan. Sekarang adalah bagaimana mempolakan hebohnya, itu. Dia hebohnya, jadi heboh dia, tapi menjadi membelajarkan diri dia dalam kehebohannya, gitu kan. Jadi makanya teori Yohanes Surya namanya Bapak Ibu yang melatih anak-anak Olimpiade itu ya, itu belajarnya itu heboh, belajar fisika, belajar matematik ya. Dia anak-anak itu tertarik dia, gitu kan. Nah, jadi di dalam apa Bapak Ibu ini Bapak Ibu apanya itu pertanyaannya begini Bapak Ibu, menunjukkan, jadi Bapak Ibu tunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian, memotivasi siswa, kebermanfaatan belajar dan mengajukan pertanyaan pemantik
serta melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Nah, jadi ini dalam Bapak Ibu mengajar ini penting, kreatif. Menurut Ibu Mesa, apa kreatif itu? Kreatif, guru kreatif apa maksudnya? Guru kreatif, Pak. Ya, Kreatif itu ada guru suatu ide. ya. Iya, ide mungkin, Pak. Iya, Aktivitas. ide apa? Ide Iya, apa? aktivitas Ada satu kegiatan atau aktivitas yang membuat anak-anak lebih bersemangat gitu, Pak. ada nggak bisa menyambungnya ide apa? Ide titik-titik apa isinya mungkin? Ide baru kan gitu kan? Ada ide baru Bukan kan inovatif, gitu Pak. kan? Ya itu memang yang keduanya inovatif itu Pak Romianya dia berikut itu pertanyaannya. Nah, ini saya apakan. Jadi yang pertama menunjukkan kreativitas. Yang kedua menampilkan aspek inovasi. Nah, kan gitu kan? Ya. Nah, jadi dia Kreatif, merumuskan itu. Nah, jadi kreatif adalah dia orang kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, Pak. itu dia. Di kata kuncinya baru tadi, novelty. Ya, Nah, kan itu kan? kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Iya, itu yang baru ya. Bapak Ibu kan sudah lama misalnya kan. Ini kan catatan saya kan masih ada nih. Ibu Dina 7,5 tahun kan gitu kan. Kalau Ibu Mesa, mana Ibu Mesa 5 tahun kan gitu kan. Kan sudah ada pengalaman-pengalaman. Pak Roni 3,5 tahun. Nah, jadi ini catatannya. Jadi saya ini kreatif sama ini kan. Ini kan Ya, catatan Pak. Bapak Ibu ada sini. Jadi guru itu memang harus kreatif dia. Orang kreatif itu disukai orang. Nah itu. Orang yang tidak kreatif membosankan orang. Kan gitu kan? Coba yang tadi apanya tadi baru. Kalau baru itu kan menarik jadinya. Tapi kalau itu saja tiap hari ya, bosan anak-anak. Kan gitu kan? Nampak aja anak-anak kita kan, ini bapak itu, ibu itu datang, kan gitu kan. Tapi kalau menarik, ibu bapak itu datang, kan gitu kan. Dikejarnya kan, coba menarik. Kenapa menarik? Karena selalu ada yang baru. Kan itu kan. Jadi ini fitrah manusia ini Bapak Ibu, suka yang baru kan gitu kan. Suka yang baru kan gitu kan. Nah, kalau ingin juga yang lama, perbarui diri. Begitu Pak Tommy. Jadi misalnya pasangan Ya, Pak. orang berpasangan suami istri ya. Suami istri kan beberapa tahun kan lama itu kan. Harus kreatif, nah, kan gitu kan. Harus baru, penampilan baru, terkejut-kejut pasangannya kan. Tapi ya kan sama aja tiap hari ya. Kan gitu. Jadi ada perubahan-perubahan, nah, kan itu. Nah, jadi itu deretannya memang gitu Pak Tommy. Jadi orang kreatif itu dia inovatif. Inovatif itu dia baru, kan gitu kan. Jadi itu yang Bapak Ibu apakan di dalam Bapak Ibu dalam belajar itu ya. Ada enggak yang baru, kan gitu kan. Kalau Ibu Dina ada hal-hal yang baru rasanya kemarin, apa yang baru? Iya, Pak. Yang baru. Iya, apa yang baru? Dalam peer teaching kemarin harus ada yang baru. Dalam peer teaching itu sering itu Pak, anak dikelompokkan itu Pak. Biasanya kan kalau di sekolah biasanya saya jarang mengelompokkan anak Pak. Kalau di teaching memang mengelompokkan anak gitu Pak. Memang itu kemarin Ibu lakukan mengelompokkan itu teman-teman anak-anak ya. Iya Pak. Kalau yang biasanya tidak Pak. Biasanya tidak. Iya, itu baru namanya. Jadi pokoknya ada yang baru. Ada yang baru. Jadi makanya saya ingatkan apa itu kan, usahakan ada perubahan Bapak Ibu mengajar waktu dulu dengan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi-materi ini kan gitu kan. Materi-materi pedagogik, profesional kan gitu. Nah, kalau dalam pembelajaran ya tentang profesional itu berangkat dari teori-teori belajar tadi ya. Nah, kita yang mencoba memahami rasanya untuk anak-anak cocok ini misalnya. Untuk mahasiswa cocok ini kan itu kan.
Di mahasiswa saya kalau karena dia jam pertama kuliah, jam kedua kuliah, jam ketiga aja kuliah juga ya, padahal dia di kos pagi jam setengah 8 kan. Jadi mahasiswa saya waktu kuliah itu boleh Jaringan apa? makan itu basic need kan gitu kan. Tuhan makanya Tuhan menyuruh kulu wasrabu, makanlah dan minumlah. Kapan orang makan Pak Roni? Sebelum lapar. Makan kapan? Belum lapar atau sudah lapar? Sudah lapar kan? Lapar kita baru makan kan gitu kan. Nah, mahasiswa saya kalau itu teorinya, ini berteori nih Pak Tommy. Jadi kalau memang kulu disuruh Tuhan, makanlah. Kapan orang makan? Waktu lapar. Nah, waktu kuliah lapar, apa jawabnya? Ya makan kan? Tapi ada kata orang bilang ya, Nah, selama ini Pak, makanlah apa? sebelum lapar dan Makanlah. berhentilah sebelum kenyang. Oh enggak, dalam hadis sebelum sudah lapar kan? Kalau enggak lapar kita untuk apa kita makan kan? Tapi kalau selesainya memang sebelum kenyang, jangan kenyang apa baru selesainya gitu. Tapi kalau makan sebelum sudah lapar, begitu. Nah itu biasanya. Nah, mungkin dunia kita berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ini dampaknya Bapak Ibu alu lapar atau ingin makan kan? Kalau ambo enggak lapar, ambo ke makan kan gitu kan? Ya ambo tuh makan, dia lapar gitu kan? Di besoknya jam-jam kalau di pagi saya ke kampus, kalau jam 11 itu ada lapar saya. Lapar saya. Makanya saya mau kalau memang saya berderet, saya kalau hari Senin jam pertama, kedua, ketiga, hari Selasa juga begitu. Akhirnya saya bawa makanan. Ya, jadi teori saya itu bukan untuk orang lain, saya juga menerapkan, kan gitu kan? Jadi itu, jadi humanistik, kan itu kan? Mungkin itu yang banyak humanistik. Saya memahami kalau orang lapar ya makan. Masa orang lapar ingin makan nggak boleh makan. Nah selama ini kalau di sekolah kan begitu Bapak Ibu ya. Padahal yang dimakannya punya gurunya atau punya dia? Punya dia. Ya, Pak. Punya dia. Besok begitu juga, besok begitu juga. Akhirnya alam bawah sadarnya menerima begini, Bapak Ibu. Jadi kalau memakan milik saya ini nggak boleh. Kalau begitu yang boleh makan adalah milik orang lain, gitu kan? Itu yang masuk ke alam bawah sadarnya, gitu kan? Di setiap hari kita mencegah dia ingin memakan miliknya, nggak boleh. Besok juga begitu ya. Akhirnya alam bawah sadarnya ini menyimpulkan. Jadi kalau makan milik kita ini nggak boleh. Yang boleh adalah memakan milik orang lain, kan gitu kan? Jadi makanya koruptor itu di Indonesia nggak bisa habis-habisnya ya. Karena koruptor itu memakan milik orang lain, kan gitu kan? Jangan-jangan kena pembelajaran seperti ini dulu gitu, kan gitu kan? Nah jadi makanya di sekolah-sekolah modern Bapak Ibu itu anak-anak itu dibawa makanan. Kalau mereka sudah makan dulu, kan gitu kan? Nanti cara makan ya. Nanti Bapak Ibu cari YouTube-nya ada itu. Nah di Cina dan saya juga melakukan sebelum saya tahu di Cina seperti itu ya untuk mahasiswa saya kalau ngantuk dia boleh tidur, gitu kan? Ini dia ngantuk kan? So ngantuk itu bukan disebabkan oleh di luar dirinya, tapi tidak bisa dikuasai tidur itu. Gitu. Jadi Pak Tommy kalau tidur itu bisa dikuasai, melawannya bisa, lawan tidur nggak bisa kan? Coba itu basic need juga tidur itu, mungkin itu kan. Nah masalahnya sekarang adalah kenapa dia tidur? Mungkin malam hari dia lama tidur, nah, itu yang perlu. Cuma gede dah. Ah, iya dah. Nggak boleh tidur, apa jadinya dia? Sakit ya kan? Bisa sakit ya gitu. Tentu bisa sakit ya. Nanti kalau mati dia
Kan ditanya juga. Jaringan apa? Buat masalah. Ya Allah, capek lah jam 10 lah. Sampainya 10 lah. Sajam lah. Berarti lah suaranya Pak. Suaranya Pak, mic-nya belum di. Jadi di Cina, anak-anak SD itu kalau dia tidur jam-jam tidur jam 11 jam apa tuh tidur dulu. Di mejanya itu sudah di set bisa tidur. Pernah Bapak Ibu melihat YouTube itu? Ya Pak, ada Kenapa? saya lihat. Ah ya ya cocok. Nah itu sebenarnya cocok dengan ajaran Nabi. Namanya tidur kailulah namanya. Itu tidur kailulah namanya itu. Kailulah. Nah selama ini kalau anak-anak tidur kita marah kan? Padahal itu fitrah sebenarnya. Kan itu kan? Fitrah tidur. Nah di Cina justru dibuat benar tempat tidur. Di tempat belajar itu ada bisa disetting untuk langsung tidur gitu. Tidur anak-anak berapa setengah jam, gitu kan? Akhirnya dia fresh lagi, gitu kan? Iya, sama dengan ya kalau ibu misalnya sudah punya anak anak-anak itu kalau dia sudah main jam-jam sekian dia tidur dulu, letih dia, kan itu kan, letih dia. Nah, kan humanistik itu. Jadi kita anak-anak kita memahami bukan sebagai manusia, sebagai mesin, gitu kan. Nah itu yang kedua tadi Bapak Ibu inovasi. Yang ketiga itu menerapkan pembelajaran yang mendidik, menerapkan pembelajaran problem based learning, kan itu kan? Di pembelajaran yang berbasis masalah. Di masalahnya kita cari anak-anak itu yang mengapakan tentang apa temanya misalnya. Bagaimana kalau menurut kamu bagaimana ini, kan gitu kan? Jadi bukan kita yang menjelaskan anak selengkap-lengkapnya lalu kita suruh dia hafal kan? Bukan gitu. Nah, tapi anak-anak itu yang menemukan. Itu namanya discovery apa namanya? Inquiry discovery namanya. Di anak-anak itu mencari dan dia mendapatkan. Kan gitu kan? Jadi itu lebih mantap untuk anak-anak daripada kita katakan yang benar, ini yang benar ya, ini yang salah. Tidak lengket di kepala anak-anak, di pikirannya dirinya. Tapi kalau dia yang menemukannya, akhirnya dia mantap di dalam apa itu. Karena dia yang menemukan kan. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Kemarin Bapak Ibu Pak Tommy, apa kemarin PBL, PJBL? PBL Pak. PBL? Ya Pak. Ya, PBL. Nah, jadi kata kunci itu memecahkan masalah ya, dia memecahkan Bapak Ibu menjadi fasilitator, gitu kan? Fasilitator. Jadi disitulah nampaknya guru itu interaktif dengan anak-anak. Di guru tidak membaca, kemudian dia berbicara sendiri, anak-anak disuruh tenang melihat kalau ribut marah gurunya kan gitu kan? Kalau keluar masuk marah gurunya, kan gitu kan? Nah, jadi harus kunci itu harus ada di dalam proses itu Bapak Ibu Pak Tommy tadi. Nah, kemudian juga project based learning PJBL gitu. Apa projectnya kan gitu kan? Nah, nanti apa yang Bapak Ibu pilih harus nampak di situ dalam proses pembelajaran itu. Jangan nggak nampak. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi belajar yang bermakna. Kemarin ada saya ingat lagi untuk berdoa dia juga anak murid itu juga teman Bapak Ibu yang untuk ada bertanya ke dia juga. Jadi ke dia kalau salah ke Pak Tommy, kalau salah ketua Pak Tommy, kemudian pertanyaannya ke Pak Tommy juga gitu kan. Jadi tidak ada variasinya. Itu variasi orangnya, belum lagi variasi interaksinya gitu. Cara kita
berbicara dengan dia, berkomunikasi juga. Jadi kalau bisa ya pakai mimik gitu ya. Pakai bergerak, jangan diam saja gitu. Jadi harus ada gerak. Sebab memang orang biasanya kalau bergerak itu tertarik kan. Tapi kalau diam aja nggak tertarik orang Pak Tumi, harus bergerak kan gitu kan. Nah, itu yang keempat Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, menampilkan aspek inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar, bahan ajar yang bermakna di sumber. Kemarin siapa yang apa tuh Ibu Novita kalau nggak salah, tentang ada doa kemarin ya, doa mandi wajib gitu kan. Sebelumnya saya pernah rasanya di lokal ini atau di lokal lain, kalau kita berniat lillah itu saya tawarkan gitu, biasanya kan karena Allah ya, tapi saya menawarkan, ada pernah saya ngomong di grup ini. Iya, Pernah, Pak. Kenapa? Oh pernah. Pernah Apa materi, tukar, Pak. apa ditukar lillah itu? Dalam itu? untuk Allah, Pak. Oh, untuk Ya, Allah. untuk Allah. Nah, iya. Ya. Harusnya Bukan karena materi-materi Allah. ini langsung dipraktekkan Bapak Ibu. Ini kalau ada, tapi kalau lillah karena berarti yang nggak ada, yang tadi itu nggak ada kreativitas, nggak ada inovasi kan itu jadinya, nggak ada yang baru gitu kan. Kecuali Bapak Ibu ada alasan lain juga. Oh, saya nggak setuju kalau lillah itu untuk artinya kan gitu kan. Nah, mari kita berdiskusi pula kan gitu kan. Tapi selama ini kuat landasannya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bagi atau untuk itu sama itu Ibu Dina. Jadi ada orang menerjemahkan segala puji karena Allah, nggak ada ya. Nggak ada orang, bukan karena bagi, kan itu. Kenapa lillah di alhamdulillahirabbil alamin bagi atau untuk artinya, tapi lillah di doa di niat, tapi karena artinya. Kenapa nggak konsisten dia gitu. Nah, gitu. Kita harus konsisten. Jadi kalau lillah, li itu untuk atau bagi, di mana-mana lillah itu artinya. Kecuali ada karenah lain yang menunjukkan bahwa li itu bukan apa, tapi selama ini itu lam tamlik kan gitu kan. Nah, itu masalah apa sumber belajar itu ya, bagaimana sumber belajar yang kaya kita organisasi, kita gabungkan, kemudian ada perubahan-perubahan. Itu yang kelima Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran berbasis aplikasi, seperti menggunakan Drive, Link. Mungkin di sekolah Bapak Ibu dalam pembelajaran ini oleh sekolah memang dilengkapi itu. Ada, Pak. Ada ya? Ada yang fokus, Pak. Ya, itu bagaimana Bapak Ibu mempelajari, tapi Bapak Ibu menurut saya karena termasuk generasi milenial Bapak Ibu kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, itu teknologi salah canggih. Nah, kemudian keterampilan menggunakan media pembelajaran konvensional maupun digital. Diusahakan nanti Bapak Ibu termasuk di dalam PL misalnya nanti ya, usahakan ini diapakan, diterapkan hal-hal yang seperti ini. Kemudian mengintegrasikan kemampuan critical thinking, berpikir kritis, kreatif, berpikir kreatif, dan membuat keputusan kan itu kan. Dia anak-anak itu dia yang memutuskan ini yang bagus, ini yang apa. Beri dia ruang untuk itu. Jangan kita yang memutuskan ini yang baik, jangan begitu. Nah, ini kan tentu perlu minum saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa makan Ya, Pak. itu, bisa minum pula situ. Ya, Ada Pak. makanan di situ. Ya makan aja, itu kan punya Ibu kan. Ya, jadi boleh makan, boleh minum di lokal saya itu. Sedangkan makan aja boleh kan. Nah, jadi itu berpikir kritis. Jadi kalau anak-anak itu selama ini Bapak Ibu, anak-anak kalau kritis dianggap anak nakal. Gitu kan. Banyaknya tanya mah, kan gitu kan. Termasuk anak-anak orang tua biasanya, Ibu Mesa bagaimana Bu Mesa? Kalau banyak tanya anak misalnya kan, ke ibunya, ke ibu, ya Bu Mesa tadi. Bisa. Maka biasa orang tua nyanyi mana mah kan gitu kan. Enggak boleh seperti itu orang tua harusnya. Sebab kalau itu dikatakan ya, dia takut bertanya lagi. Iya, Pak. Takut Bu Mesa, anaknya kan sering bertanya Bu Mesa ya. Iya, Kok Pak. bahagia, kok bahagia Bu.
Harus Ya, Pak. ibu apakan, ibu layani gitu, ibu layani. Ini anak Ya. kok kenapa begini ibu, kan gitu kan, harus dilayani. Jadi jangan ibu misal kecil nyanyi mana gitu kan. Habis itu nak mau boleh kan, ani yang boleh. Ke orang Mental lain jadi. juga tanya, kan payahnya. Iya, Ke kena orang mental lain juga jadinya. tanya kan itu. Itu. Nah, jadi anak-anak kita di sekolah juga itu Bapak Ibu layani dia bertanya, kemudian beri ruang dia mengkritisi kenapa begitu. Nah, misalnya kemarin ya Ibu apa juga, Ibu Nila juga kan tentang usia balik kan, Ibu Mila Ya, kemarin siapa? Pak. Iya, Ibu Mila kalau nggak Iya, salah. Bu Mila. Kan apanya laki-laki dia berjenggot misalnya kan. Lalu mungkin anak-anak bapak guru yang itu lalu berjenggot ya Pak, gitu kan. Berjenggot katanya kan, misalnya kan itu kan. Itu tanda-tanda awal balik akal kan itu katanya Pak Tommy Pak Roni ya. Kan kemarin Ya, Pak. berjenggot. Nah, kalau saya kan sudah balik berakal nih kan. Karena saya berjenggot misalnya kan. Lalu anak-anak bertanya misalnya Bu Bisa, itu Pak itu jenggot Bu. Baik cara Ibu menjelaskan itu. Kan itu kan. Ya. Karena Ibu layani. Oh ini itu tak boleh tanya. Jangan kecil tu untuk itu kan. Iko marah Pak tu kau. Yang itu. Kayaknya tanya oleh kan. Jadi ya. Ya, Pak. Jadi ya beri ruang anak-anak itu untuk apa itu, jangan takut anak-anak gitu. Jangan buat takut anak-anak. Jadi selama ini kan sering guru itu takut anak-anak itu, bagus guru itu kan gitu kan. Menurut saya terbalik. Terbalik. Nah, kemudian yang ya saya apakan nanti Bapak Ibu harus bisa katanya kemampuan mengamalkan cara berpikir tingkat tinggi. Mungkin ya tingkat tinggi itu anak-anak itu sebenarnya ada buku yang bagus oleh saya. Anak-anak itu adalah filosof. Jadi anak-anak itu kalau saya tanya Bu Misa kan, Bu anak Ibu bertanya kalau ingin pisang kan, itu apa tuh Ma? Hanya bertanya hanya ke Ibu Misa tentang pisang itu namanya. Enggak ya. Ini lah tahu surang saya kan. Ini tahu Iya, Pak. lah Iya. tahu surang ini. Iya lah tahu surang saya. Biasanya anak-anak tuh ba tuh ma kan itu kan. Ba tuh pak kan itu kan. Ba itu bahasa Indonesianya apa tuh? Bagaimana? Hmm. Kenapa? Bahasa Indonesianya ba teh. Apa itu? Enggak. Kenapa? Ba. Oh ya, kenapa itu? Kenapa? Kenapa itu? Kenapa atau bagaimana itu adalah berpikir tingkat tinggi. Tapi kalau apa itu ya itu rendah itu. Kok apa mau aku pisang, itu rendah itu. Tapi anak biasanya Bu Misa kan sudah mengalami anak beliau 4 tahun kan. Batu ma kan itu kan. Itu kenapa, mengapa. Itu Ya, hot, berpikir hot namanya itu. Tingkat tinggi itu, kan itu kan. Jadi makanya ada buku yang buku terjemahan itu, anak-anak itu adalah filosof, pemikir kan gitu kan. Tapi oleh sistem pendidikan kita selama ini, anak-anak yang pemikir yang saya awal itu dia menjadi tidak bisa berpikir karena tidak boleh, gitu kan? Harus tenang, harus kalau berbeda anak-anak dengan guru itu yang benar itu guru, kan gitu kan? Gitu. Kalau ada anak sering bertanya tidak percaya apa ya apa yang dikatakan guru itu tidak setuju dia kan, itu dikatakan anak nakal, kemudian anak apa ya. Padahal itu adalah mengundang diri kita untuk melayani dia tentang pertanyaan-pertanyaannya itu. Itu namanya ya berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian yang 10 ini menunjukkan kemampuan mengkontekstualisasikan materi dalam kehidupan nyata. Jadi materi-materi Bapak Ibu itu kaitkan dengan dunia kehidupannya. Sebab dengan dikaitkan dengan dunia kehidupannya, makanya pembelajaran yang diberikan kepadanya itu menjadi bermakna. Tapi kalau tidak, enggak menjadi bermakna dia. Untuk apa dia belajar itu, enggak gunanya. Jadi coba Bapak Ibu cari itu. Ini dunia nyata anak-anak, kalau ini temanya apa, kan itu kan. Harus Bapak Ibu kaitkan. Nah, kemudian yang lain lagi Bapak Ibu ini membaca Al-Qur'an ini Bapak Ibu. Mungkin ya untuk apanya saya apakan juga nih. Coba baca surat surat 436 Bapak Ibu. Ada Quran di depan Bapak Ibu.
Ya, Pak. Ada? Oh, ya. Siapa dulu? Pak Romni. Tunggu, saya lihat Quran saya. Tunggu sebentar. Quran saya tadi. Ya, silakan. Pak Tommy baca. Surat apa, Pak? Surah 4 ayat Surah 436. Surat An-Nisa ayat 36 tuh. Iya, Ayat Nisa. 36. Mulai, Pak. Iya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatam. Oh, sampai isyana itu aja, Bapak. Sampai isyana ya, udah Pak Roni lagi. Sampai isyana saja, Bapak Ibu ya. أعوذ Ya, Pak. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. Iya, sampai situ saja ya. Sampai kalau isyana sampai wal masakin lah. Sampai masakin. Ya, Ibu Dina. Ibu Dina ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Ya, kok. Ibu Mesa lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين صدق الله العظيم. Coba artikan apa itu Pak Tommy? Wala tusyriku bihi syai'an.
Ada terjemahnya, ada terjemahan di depan Bapak Ibu. Ada, Pak. Ya, Pak. Ada, Pak. Ada. Coba Pak Tommy Ada, Pak. terjemahannya sama terjemah. Ini Pak Tommy baca terjemahnya, saya tanya kepada Bapak Ibu yang lain sama enggak? Wala tusyriku bihi syai'an. Wala, Pak. Dan Ya, wala janganlah tusyriku kamu wa'budullah. Ya, Sesuatu apapun. coba ulang lagi, kurang jelas suara Pak Tommy. Agak terhenti-henti. dan Janganlah janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu syai'an. apapun. Nya itu nya Tuhan ya, nya Allah, nya besar. Iya. Oh iya gitu, sama semuanya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sama ya. Wala, janganlah kamu persekatkan dengan mempersekatkannya dengan sesuatu. Oh, menurut Bapak Ibu, orang ini sudah kenal Tuhan ini atau belum? Dan sembahlah Allah dan Objeknya orang yang sudah kenal Tuhan atau belum ini? Menurut Bapak, Sudah. menurut Bapak Ibu. Sudah, Pak. Kalau Pak Runi Kalau menurut saya belum, Pak. sudah. Belum. Kalau Ibu Misa sudah tadi. Sudah sepertinya, Pak. Sudah, Pak. Cuma diingatkan kembali. Kan pertama sembahlah Allah katanya, Pak. Iya. Lebih Ayat ditekankan pertamanya. Oke. Sesuatu ke Tuhan atau Tuhan Allah ke sesuatu. Apa, Pak? Di depan Bapak Ibu ada buku dengan pena. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Coba Bapak Ibu buat garis dari atas ke bawah. Kira-kira 4 senti lah. Dia minta undang CR. Hah? Sudah, Pak. Ini udah. Saya buat pula saya nih. Seperti ini kan. Buat di ujung di atas tuh kata Allah ya, kata Allah. Ini Allah, ini sesuatu. Di atas ini Allah, Ya. di bawahnya sesuatu. Sesuatu apapun ya. Pun. Nah, seperti ini. Sudah Bapak Ibu buat. Ini namanya bermain sama Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Belajar sambil bermain kan gitu kan. Udah. Ini seperti ini biasa. Sudah, Pak. Udah semuanya. Bu Mesa udah. Udah dibuat ini seperti ini. Sudah, Pak. Udah. Pak Runi udah. Bu Dina udah. Belum, Pak. Baik, seperti ini. Sudah, Pak. Udah ya. Ya seperti jauhkan sedikit Pak Tommy. Tidak jauhkan, kalau dekat nak nampak dah. Terus jauhkan sedikit, jauhkan. Jangan dekat. Kurang nampak ya. Sudah seperti ini kan. Pertanyaan saya, ya betul ya. Betul. Pertanyaan saya, panahnya ini menghadap, ya betul. Buat panah menghadap ke atas ke hadap ke bawah panahnya. Dengan wala tusyriku bihi syai'an tadi. Baca terjemahnya tadi Pak Tommy, apa tadi Pak Tommy? Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, coba Ibu buat panahnya menghadap ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Silakan buat. Bapak Ibu, nanti saya tanya kan. Tidak dibuat. Ke bawah, oke. Ya. Ke bawah. Ini dalam pelajaran apa ini? Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Jadi guru kan berinteraksi seperti itu kan itu kan. Di ruang saya itu sama banyaknya atau kalau bisa Bapak Ibu yang banyak ngomong. Jadi Pak Runi ke bawah, kalau Ibu Dina kemana hadap panahnya? Kami ke atas, Pak. Kalau ke atas, ya. Kita boleh berbeda gitu, kita boleh berbeda. Kalau Ibu Dina? Ke atas, Pak. Ke atas, sama dengan Pak Tommy ya. Ke atas. Kalau Pak Runi ke bawah. Ya. Jadi kalau ada berbeda anak-anak, jangan diapakan pula, biarlah dia berbeda. Biarlah dia berbeda. Nanti kita tanyakan
Ada panahnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Bu Misa? Ke atas, Pak. Ke atas juga. Oh, sama dengan yang 3. Jadi yang berbeda Pak Roni sendiri. Pak Roni, kan itu kan? Nah, karena Pak Roni sendiri, kita tanya Pak Roni, kenapa ke bawah Pak Roni? Karena tadi itu kan di kata awalnya, dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Maka jangan tinggal hanya pakainya tadi. Janganlah kamu memperserikatkannya. Ya, tinggal janganlah Allah, janganlah mempersekutukan, janganlah mempersekutukan. Ini tunggu dulu Pak Roni. Ya, lanjut. Ini Pak Roni sedang memperagakan. Bapak Ibu yang lain lihat bagaimana dia menjelaskan melalui gambarnya ini. Kan itu kan? Sebab saya ingin katakan, kalau ada yang banyak, ada yang sedikit, kadang-kadang yang benar itu yang sedikit. Benar itu yang sedikit. Coba kita buktikan ya Pak Roni ini. Coba lagi Pak Roni, wa'budullah. Kan ada 2 kata kan, Allah dan sesuatu apapun. Nah, di ayatnya, dan sembahlah Allah. Jadi di kata pertama Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya, kembali lagi ke Allah. Ya, dengan sesuatu apapun. Maka tanda panahnya harus ke bawah. Oh, ke bawah. Kan jadi itu, objek kedua. Oh ya, itu. Jadi kalau terjemahannya ini sebenarnya betul Pak Roni, tapi maksudnya Bapak yang sebenarnya adalah betul yang 3 gitu. Coba kalau Pak Roni tadi, berarti dia sudah tahu Allah kan? Lalu dia serikatkan dengan sesuatu kan gitu kan? Nah, itu bodoh sekali orangnya itu. Dia sudah mendapat emas, lalu dia buat emas itu menjadi batu gitu kan? Bodoh sekali gitu. Kan seperti itu, dia sudah tahu Allah, dia jadikan sesuatu kan gitu kan? Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu, jadi saya ingin Bapak Ibu itu berbeda seperti tadi, bahwa ketika saya tanya terjemahan itu bagaimana gambarnya, itu Pak Roni sudah betul. Sebab memang gitu, sembahlah Allah dan jangan menserikatkannya dengan sesuatu apapun. Gitu Pak Roni ya? Iya, Pak. Nah, oleh sebab itu saya ingin katakan, saya ingin katakan bagaimana Pak Tommy? Ya, Pak Roni tadi kan kalau ke bawah tuh seharusnya tidak ada nyanya itu, Pak. Tetapi di sana ada katanya kalau nya itu Allah. Yang terjemahannya kan pakai adanya ya, jangan memperserikatkannya dengan sesuatu apapun kan gitu kan. Nah, itu saya ingin katakan kepada Bapak Ibu bahwa menurut saya terjemahan ini tidak benar gitu. Kan gitu kan? Terjemahan ini tidak benar. Harusnya panahnya itu ke atas gitu. Nah, untuk ke atas bagaimana memperterjemahkannya begini. Bapak Ibu ada yang dari pondok ini dulu? Tidak, Pak. Dari pondok pesantren belajar bahasa Arab misalnya Pak Roni? Pak Roni dari mana dulu sekolahnya? Di Tarbiyah, Pak. Oh, pondok kan? Ini jangan apa pula Pak Roni. Bagus Pak Roni menjelaskan nih. Jadi kota terjemahannya itu memang begitu Pak Roni. Memang betul Pak Roni tadi. Saya ingin tanya. Jadi dalam struktur fi'liyah Bapak Ibu, jadi kalau pertama itu kan ada fi'il Pak Roni ya. Sudah fi'il ada apa lagi? Pak Roni? Apa, Pak? Fa'il. Sudah fi'il. Sudah fi'il ada fa'il. Sudah ada fa'il ada maf'ulun bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi itu objek artinya Bapak Ibu. Objek gitu. Nah, jadi saya tanya ke Pak Roni, di sini ini mana maf'ulun bihnya Bapak Roni? Wala tusyriku bihi syai'an. Wala tusyriku bihi syai'an itu mana maf'ulun bihnya? Maf'ul bi syai'an. Maf'ulun bih ini nasab kan? Mansub. Ini berbasis jadi apa kita ini PBL nih Bapak Ibu. Ini berbasis masalah gitu ya. Berbasis masalah. Gitu Pak Tony, Bu Dina, Bu Misa. Nah,
Mana maf'ul bihnya? Maf'ul ini kan objek. Mana di situ? Dia masuk kan? Apa yang masuk situ nampak Bapak Ibu? Pak Roni. Masuk Bapak Ibu yang lain tahu ya, baris di atas. Syai'an. Syai'an. Syai'a ya. Itu maf'ulun bih. Itu objeknya gitu. Fiilnya apa? Fiilnya syaraka, tusyriku, mensyirikatkan gitu. Tusyriku. Jadi wawunya itu kamu itu. Jadi kalau kita terjemahan Bapak Ibu, dan janganlah kamu memperserikatkan apa? Apa maf'ul bihnya tadi? Apa maf'ul bihnya tadi? Syai'a. Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengannya. Coba Bapak Ibu buat itu terjemahannya. Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengannya. Sudah dibuat Bapak Ibu? Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengannya. Kan sesuatu dengannya. Kalau tadi kan memperserikatkannya ya. Sudah Bapak Ibu buat itu? Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengannya. Udah? Udah Bapak Ibu, Bu Dina udah? Udah, Pak. Ibu Mesa udah? Bu Mesa udah? Udah. Ya, Pak Tommy udah? Nah, sekarang kita lihat gambarnya ini lagi. Kita lihat gambarnya ini. Sembahlah Allah dan janganlah memperserikatkan sesuatu dengannya. Ya, kemana panahnya? Dengannya. Janganlah ke atas, kamu ke atas. Nah, itu jawaban Bapak Ibu tadi. Pak Tommy, Bu Mesa, Ibu Dina tadi. Kan itu kan? Ya. Jadi itu janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengannya. Atau janganlah memperserikatkan dengannya sesuatu. Dengan itu bahasa Arabnya apa Pak Roni? Yang arti dengan itu apa itu? Yang arti dengan apa Arabnya? Bi kan? Iya, Ya. B ya, B. B itu di mana dia apanya? B itu di syai'in, di syai'a dia atau di ha? Di ha. Di ha. Jadi kalau kita terjemahkan, janganlah kamu memperserikatkan dengannya apa yang tidak diserikatkan? Sesuatu. Itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Jadi kalau tadi terbalik jadinya terjemahannya. Bagaimana Pak Roni? Ini yang dari pondok dulu Pak Roni kan? Pak Roni ya. Bagaimana rasa terjemahannya? Dari yang terjemahan Al-Quran itu, semuanya terjemahannya begitu itu. Jadi makanya saya tidak setuju terjemahannya begitu. Terjemahannya menurut saya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengannya. Atau janganlah kamu memperserikatkan dengannya sesuatu. Itu sama itu. Sebab ba itu di ha bukan di syai'in. Coba Pak Tommy baca terjemahannya dengan tawaran apa saya tadi. Coba pasti bagus ya terjemahannya. Baca di awal sembahlah Allah gitu, sembahlah Allah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu memperserikatkan sesuatu dengannya. Ya. Makanya hebat kan. Di panahnya kemana Pak Tommy? Panahnya kemana jadinya? Ke atas kan? Kenapa suara saya? Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ini apanya? Ketika kita membaca kemudian berpikir dengan berpikir kita menemukan hal yang baru, kan itu kan? Nah kita membaca tadi ya membaca kaidah-kaidah tadi, misalnya kan? Kemudian bagaimana kita mencemah, yang terjemah dengan itu apa, kan gitu kan? Tapi kalau dengan sesuatu, maka bi itu di syai'in tadi, bi syai'in hendaknya. Jadi bahasa Arabnya adalah wala tusrikuhu bi syai'in. Itu terjemahnya adalah jangan kamu memperserikatkannya dengan sesuatu. Jadi begitu Pak Roni. Jadi kalau terjemahannya di terjemahan tadi begitu, maka bahasa Arabnya adalah wala tusrikuhu bi syai'in. Padahal bi syai'in kalau dengan sesuatu kan. Padahal banyak di ha kan gitu kan.
Jadi sampai di situ mungkin apa Bapak Ibu baca tulis mungkin menulis bahasa Arab udah bisa Bapak Ibu kan? Ini Insya baca Allah tulis bisa. Insya oh Allah iya bisa, iya. Pak. Mungkin nggak perlu Bisa, saya Pak. apakan. Ya kemudian ya belajar terus Bapak Ibu. Bagaimana kita semakin lama semakin terampil. Ini sudah hampir 2 jam juga, tapi nampaknya mengasyikkan Bapak Ibu ya. Iya Pak. Sudah ngantuk-ngantuk. Pak. Ibu Mesa sudah ngantuk-ngantuk. Ya, ya. Tapi gitu, jadi buatlah pembelajaran itu yang menarik, yang menggugah anak-anak. Jadi saya contohkan ini tadi ya. Pak Runi menarik sekali sebab Pak Runi sudah ada modal-modal itu dulu, kenal merasa ya, nahu, ada fiil, ada fa'il. Akhirnya dia, oh iya, kan itu. Sebab syai'an itu adalah maf'ulun bih. Kemudian ba itu maksudnya kaha, bukan kai syai'in tadi. Jadi dengannya sesuatu. Dia bukan dengan sesuatu Pak Tommy. Dengan sesuatu apapun, bukan gitu kan. Nah, jadi buatlah pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak menjadi tertarik. Jadi kalau tandailah Bapak Ibu, kalau anak-anak tidak tertarik lagi kepada proses pembelajaran Bapak Ibu, bukan anak-anak yang kita mensalahkan. Kenapa dia tidak tertarik tentang pembelajaran kita? Karena kita tidak menarik. Oh ya itu dia. Tepuk tangan untuk kelompok A ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi kenapa anak-anak tidak tertarik? Karena kita tidak menarik. Jadi oleh sebab itu jadilah guru yang menarik, kan gitu kan? Guru yang menarik. Mungkin itu. Jadi begini Bapak Ibu, namanya ujian komprehensif Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kan tidak terasa bahwa ujian ya. Nah ini teori baru juga ini. Jangan terasa orang sedang ujian, kan gitu kan? Apa nama teorinya Pak? Ya ini teori baru namanya. Jadi makanya Tuhan menguji manusia. Jadi Tuhan menguji manusia tidak diumumkan, Tommy. Kemarin kan gempa, kan tidak dibilang oleh Tuhan. Besok jam sekian gempa ya. Oh, kita masih siap kan? Oh, Iya, iya, apa kita Pak. ini ya sambil lalu aja. Kencang, Pak. Maka saya tidak bisa memberikan nilai karena penilaiannya itu include dengan modul yang Bapak Ibu kirimkan itu. Mungkin dari saya itu aja mungkin Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Adanya Biro. Halo Pak deh. Alhamdulillah. Zero. Kok tentu mau diko tadi tentu nak kepanjang deh. Kok masih agak kepanjang lah sudah siang. Kawan di aku kelas semalam mana nangi gua. Yo, ini ada aja dosen Nggak ada yang jawaban di ChatGPT Tom kayaknya. Nggak kedengar suaranya Pak. Tadi ada rekaman kita? Ada direkam, Pak. Ada Ada rekaman. Pak. Sebab kalau salah ada link rekaman tuh Ya, Bapak Ibu kirimkan juga. direkam sama Bu Reno. Terima kasih Bu Ah, iya. Reno. Oh Bu Rino. Iya makasih Bu Rino. Bu Rino ini semangat nih. Jadi saya jadi ada Bu Rino, Bu Suci. Menurut saya bukan keluar pula Bapak Ibu. Ini masuk. Saya ingin bertanya itu aja tadi kan. Bu Rino masih ada kan? Oh ada Bu Devi, Masih, Bu Pak. Mila. Ya Bu Mila ada Bu Mila. Ya bagusnya tampil aja tadi kan. Ya jadi Bapak Ibu apakah nanti edit nanti videonya lalu dikirimkan ke Siapa? LMS. Ya, mungkin itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga untuk selanjutnya sukses dan akhirnya lulus semuanya. Insya Allah. Terima kasih Pak. Amin. Amin. Iya. Ya, Terima kasih Pak. kalau begitu saya sudahi saja. Kemudian untuk penutup saya ingin mengutip kata-kata Jalaluddin Rumi.
tadi Rumi begini Bapak Ibu, bertahun-tahun aku mengetuk pintumu. Tok, toket, 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 tok. Lama tidak terbuka. Setelah terbuka, baru aku tahu bahwa membukanya dari dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bukannya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih ya atas sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, yuk sama-sama. Ya, saya minta izin dulu. ya Pak. Pak, Ya, Pak. Yuk. Stopkan rekamannya lagi Pak Reno. alhamdulillah. Kirim rekamannya Bu Reno. Total. Itu tuh Ro kelompok aku sama Pak Roni. Saya dah Oh, panjang-panjang mana punya do. Zero lah kelompok 2 le Bu. Jadi Ibu nak ada sakit-sakit kepala le do. Kami sakit kepala tadi. Yo, nak Itulah pegang kami lah sudah lulus. Kami besok lihat apa pula kami kan kok. Setelah mencaliak kami kau nak dusu le kau do. Mana tahu tak beda lah apa Kelihatan. guys persepsi bagai. Tapi mudah-mudahan Pak Fadli yang masuk besok Bu. Amin. Jangan lagi. Anta ada tiba di ketua aku kan anda payah-payah bana mungkin do. Kami Kan lah capek bisa. dari awal kan lah disabui kalau Pak aku elok sama Pak Mawar elok juga kan. Iya. Jadi emang teori apa tuh rancak. Ayo. Asik rasanya. Itu misi apa Patang? Syakat misi Posisi syakat. besok tampil. Kalau lama memang misi syakat mah. Posisi kelompok berapa? Ada nih misi syakat. Kak. Enggak. Akun lain. Bu Reno enggak ada lah lagi Bu Reno enggak. Ketua. Iya lah ada misi demam. Tajan Pak dosen tuh cek ketua. Kami nilai diskusi yang PTK sama proposal yang keluar oleh ketua. Proposal PTK. Nilai, Kak. Iya, nilai diskusi yang proposal sama apa tuh PTK yang PTK yang keluar oleh dua yang keluar nilai LK kami. Sabale, Dubale mana? Ayo, SK Sabale dua yang keluar oleh ketua. Tak tolong ketua. Dulu mah. Nah, beko di chat kok, Kak. Belum sampai mendownload kartu Dosen, Kak. mahasiswa tuh. Nah, iyalah. Situ Ya, Enggak. Kak. Boleh dong. Breno lah keluar sama Pak Roni, ada tamu Bu Reno, Bu Mela, Bu Devi, dia nampak wajah tuh. Itu kalau dikeluarkan mereka boleh tersimpan kalau Ibu Reno nak ada dah. Itu sedang apa baru mah, sedang mendownloadnya baru cuma Pak Roni. Kita simpan mah. Oke. Bu Reno ada tamu di rumahnya mah, kakaknya pulang. Ini sibuk mungkin. Susi ngunyah-ngunyah sama aku tuh. Selamat tenang. Tanpa Oh, balik dan selamat. nampak tuh asik serong dah ngai. Iya. Tiba Awak dewan sudah papaya bisa. Itulah awak ikut lo tadi kan nang tu lah capai ya lo biswa dah. Iya. Nama menangga kelompok 1, Posisi Zero bunyi. nyelonongnya masuk. Sesuai jo teori apa tadi mama nyelonong masuk. Deh, sagan bela lo kan. Tapi pengen beraja ketua beko kami ya ketinggalan, ndak tahu deh. Memang masak ngajo mah nang Depi. Iya. Dia ke Cik Reno tadi masuk nang dulu nang ke Cik Reno. Beko aku nang ke Cik juga masuk aja. Awak tu Kami ya takut lo capek tadi. jadi mana? Tu tanya lo ke Susi Bulia masuk si Bulia masuk lo leh. Nyelonong kami masuk nang. Nah kami mencari kelompok apa kok nang. Kira lain apa ya banyak banget apa yang usianya ada nang. Olah came kan? Itulah. Aduh di sekolah tuh rombongan K1. Mas sampai menangis yo. Apa tuh cerita?
Kamu ke Tergantung Bu dosen ada kawan kayaknya, Nang. Iyo, di sebelah. nyo padusi ya punyo dosenyo. Iya. Wak bersyukur Nang dosen awak lain nak repeat orang ada. Iyo lah ya lu apa tuh. Dalam PKB kelompok 1. Alhamdulillah. Bu Depi bila tampil? Besok pagi. Malam besok mah. Semoga lancar Bu ah. Ayo, amin. Besok kami masuk loh Bu. Oh, masuk lah. Tapi nyelonong masuk Besok lah. kami menyelonong masuk. Pakai teori dosen awak. Waktu di kami jalan masuk lo ketua malu lo kami bekon nak terjawab ya di kami bekoro. Izin ketua keluar ketua kami ada apa sih apa? Kenapa? Ah, ya lah Bu Susi. Iya, iya. Ya, Keluar lah, Assalamualaikum. Walai. Iya. Ya, Kita izin rekam lah tuh ketua. nih. Ya Bu Depi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Le Bu Dina. Ya, Pak. Saya terekam kok, Pak. Lai mabu lai terekam di Bu Reno, Bu. Salahnya belum dihentikan, lebih kok tapi atas. Bu Reno masih ada. Terekam kok. Tanya Bu Reno lu. Bang lama balik gara-gara lu merekam alum awak keluar mereka. Bu Reno. Sila Bu Reno kan kalau kamu apa dah. Ya, beko takuin nak terekam bang. Dia ada tunggu Bu Reno. Kalau ada mana Bu Reno saya pun ram. Ada tamu. Ada tamu. Bu Reno ada tamu. Bu Rena. Beko takuin nak tekan lah Bu Reno menghentikannya dong. Oke, lanjut. Iya. Ya Pak. Ya, tempat. Tempat masih kok. Surat dulu juga. Ya. Ni dah masuk le. Adikku komprehensif tu le. Undi serius ayo. Pak Ijan ngecek geroni dak sampai mantu cek. Yang tanya ya tergantung dosen. Ya bang no itu ya cek nyampe mantu ya cek dulu ya komprehensif cek. Ya, ada. Bisa. Ada nang keluar le dulu nih ya. Ini dah ada Bu Reno baru Bu ah.
Itulah Pak itu. Itulah. Tidak kita kalau lihat Itulah Pak cara lihat aku ya. Ibu kurang ya pul. betul apa ya Wan. Ya betul Pak ya. Itulah tadi saya semua Aduh, maka Pak wadah Doni Agustian ada lagi mas. Atau lambe Pak Doni Agustian gue mah. selesai baru Bismillah masuk. siap. Dingin Pak. Ini kan hari ke Pak. Itu adalah saya menunggu banyak dengan foto sudah akhirnya mulai dari cara membalik Quran saya kalau ini kata mutlak ya. Oke, tunggu Reno ada Roni nembak. Iya kan? Itu lah yang cari lo. Masarin di ala ada perbaikan yang masih perbaikan. Tidak ada yang bereview. LK10 aku maron. Yang aku ya. Aku lah. Ketika nak. LK10 nak rasa. LK2 balik instrumen. P5 oh iya P5 ya. P5 itulah P5 Roni masuk dulu kan P5 itu yang erat kita. No, ada 0%. Nilai review guru Pamong tuh kan Ran? Yang nilai reviewnya ada orang nak? Perbaikan. Betul. Nang 10 lah dapat nilai. Sekali dua lah. Rani lah dapat 10 lah. Nang sekali dua lah. Hai. Iya 90 ada orang nah. Dan dua ada dosen satu lah dulu dua. Semua ada. Di capek waktu berlalu. Selama saya tuh. Mana berino kalau berino saya. Jadi pesannya ada Ini keluar awak. Oh Kak, Telepon dulu. Dia keluar awak lah ya. Bu Renonya lah masuk. Udah ada nampak ada. Dua kali tuh. Telepon WA ya. Ibu ditelepon dulu Bu. Dina. Malam-malam yang lain itu menyesuaikan. Ya, jadi kan, kalau dan itu.
Lebih lagi boleh pulang oleh. Saya bisa capek lalu. Ada notifikasi nanti tobat, Pak. Kalau masing-masing itu sembilan dan dan Itu kan yang ya semuanya ada ditanya berjumlah kita ya kan kemudian praktek pembelajaran itu apa semuanya sira Kami kelompok 1 tahun terakhir. Kita ada ini dulu dan meja. Oh iyo, ini tadi lah nggak ngecil. Siap lah. Kalau ngecil, karena senada dia besok kita lanjut sampai malam buat terus ada lupa. Ada nih dah. Kunci tu dah ini. Budi nade tadi sana undang.